Ada seonggok wanita yang sedang berjalan di tengah malam. Waktu dia mau menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil yang akan menabraknya. Namun ketika ditabrak sama mobil tersebut, bukannya mati, mobilnya malah hancur berantakan ketika menabrak si wanita itu. Sungguh wanita yang brutal sekali. Setelah hal tersebut, si wanita dengan cuek meninggalkan mobil itu dan saat menoleh, ternyata wanita tersebut merupakan seonggok kuntilanak. Di sisi lain ada rumah mewah dan megah yang dimana rumah tersebut sedang dijaga oleh dukun yang bernama Mbah Cahyo. Dan di rumah tersebut juga tinggal seorang pria yang bernama Okta. Sedangkan Okta, dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Sali. Waktu sedang bermesraan dengan Okta, di sini Sali melihat sesosok kuntilanak. Karena terkejut, Sali pun mengambil minum di kulkas dan di saat itu juga tiba-tiba si kuntilanak menyerang Sali dengan brutal. Waktu mendengar suara perbentrokan, Okta langsung menuju dapur. Lalu kuntilanak tersebut dia gantian menyerang Okta. Alhasil, Okta pun berteriak meminta tolong dan tak berselang lama, Okta segera didatangi sama Mbah Cahyo. Lalu Mbah Cahyo langsung melempar tali ke leher kuntilanak dan ia pun mengikat kuntilanak tersebut. Yang kemudian, di sini Okta langsung menyegel kuntilanak itu dengan memakunya. Akibat hal tersebut, kuntilanak itu pun mampu dikalahkan dan disegel oleh paku yang dibeli di toko Berkah Jaya. Setelah itu, kuntilanak tersebut digendong oleh Okta ke halaman rumah. Lalu, Mbah Cahyo memasukkan si Kunti ke dalam koper. Kemudian dia mengikat koper itu dengan tali sakti bercahaya tralala. Di sini Mbah Cahyo mengatakan, bila tali itu masih terikat, maka si Kunti nggak akan bisa keluar dari koper tersebut. Setelah itu, mereka berdua membawa koper itu ke sungai, lalu melemparkannya ke sungai tersebut. Yang tentunya, hai para people, balik lagi dengan saya Faizura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film. Begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Beberapa hari kemudian, kita akan dibawa ke agen pemburu mayat. Di agensi ini ada seorang wanita yang bernama Mona, dan di pagi itu dia mau mandi, namun tanpa sadar, ternyata Mona sedang diikuti oleh cowok yang bernama Oji, yang dimana di sini Oji berniat mengintip Mona yang sedang mandi. Namun saat Mona udah masuk ke toilet, Oji sedang mengambil tangga buat dia ngintip Mona. Akan tetapi, tanpa Oji sadari, ternyata Mona tiba-tiba keluar dari toilet karena mendengar suara telepon. Oji yang udah terlanjur naik ke tembok, dia malah benar-benar melihat sosok kuntilanak yang lagi mandi di sana. Sedangkan Mona, dia sedang cepat-cepat mengangkat telepon itu cuma pakai handuk. Dan saat Mona sedang mengangkat telepon, ternyata ada orderan evakuasi mayat di suatu tempat. Dan di saat yang sama, Pak Joko yang merupakan pimpinan agensi itu, tiba-tiba dia masuk dan dia melongo waktu melihat Mona yang cuma pakai handuk. Tentu saja saat menoleh, Mona langsung kaget ketika melihat Pak Joko. Namun di sini, Mona malah ketawa saat melihat celananya Pak Joko yang ternyata ada label merek yang belum dicopot oleh Pak Joko. Lalu Mona teriak dan menyuruh Oji untuk menerima orderan evakuasi mayat. Waktu mendengar suara Mona, di sini Oji baru sadar bahwa yang diintip bukanlah Mona, melainkan sosok kuntilanak. Sedangkan si Kunti yang nggak terima karena udah diintip oleh Oji, dia nggak ngelepasin Oji begitu saja. Dan saat udah mau ditangkap sama kuntilanak, tiba-tiba si Obeng datang. Lalu Oji dan Obeng berangkat ke gudang tua untuk mengevakuasi mayat. Namun, mereka ditemani oleh senior dari agensi tersebut yang bernama Sukun. Karena molor saat perjalanan, plus Sukun adalah senior tertua. Di sini Sukun menyuruh Oji dan Obeng yang masuk untuk mengevakuasi mayat tersebut, sedangkan dia bakal nunggu di mobil sambil tidur. Waktu di dalam gudang, Oji dan Obeng menemukan sumur tua dan di sumur inilah mayat itu berada. Lalu, Oji pun turun ke dalam sumur sedangkan Obeng megang tali. Buka talinya, Oji. Namun karena tubuh Oji terlalu berat, Obeng malah ngelepasin tali tersebut. Alhasil, Oji nyemplung ke sumur itu. Waktu melihat hal tersebut, Obeng langsung melapor ke Sukun bahwa Oji menyemplung ke sumur. Sedangkan Oji yang sedang di dalam sumur, dia malah menemukan beberapa mayat di dalam sumur itu. Obeng lalu melempar tali untuk menyelamatkan Oji, yang kemudian satu persatu mayat dievakuasi. Iya bener, tenang aja, gua hadap. Dalam banyak mayat ternyata, Pak.
Karena penemuan mayat dengan jumlah yang banyak, polisi dan media datang, lalu mereka bertiga diwawancara dan masuk TV. Sedangkan ibunya Joko yang menonton berita itu, dia langsung memanggil Joko. Namun, si Joko sama sekali nggak kaget anak buahnya masuk TV. Karena kesal, di sini si emak malah ngungkit-ngungkit kalau Joko masih belum kawin juga meskipun udah tua. Waktu mendengar hal itu, esoknya Joko mengajak Mona ke rumahnya untuk dikenalin sama mamanya. Awalnya, Mona sempat mengiyakan permintaan Joko, sedangkan Joko yang sudah terlanjur senang, ternyata dia kena prank. Soalnya Mona sedang chattingan sama orang lain sambil mendengarkan musik menggunakan genset. Lalu Pak Joko yang baper, akhirnya dia nangis di pinggir jembatan dan tak berselang lama, tiba-tiba Bolot datang. Di sini Bolot mengajak Joko ngomong dan karena kesal dengan kebudekannya Bolot, Joko langsung terjun ke kali. Namun beruntungnya, Pak Joko nggak tenggelam karena dia terselamatkan oleh koper besar yang ada di awal film tadi. Tanpa mengetahui asal-usul koper tersebut, di sini Joko langsung membuka tali penyegel koper dan benar saja si kuntilanak terbebaskan. Gua heran ngapa nggak tuh koper dikuburin aja ya? Sungguh aneh sekali. Lalu Joko yang ketakutan, dia langsung kabur. Sedangkan si Kunti, dia langsung meneror beberapa warga sekitar. Awalnya dia menyerang wanita yang sedang nyuci di pinggir sungai. Alhasil, wanita tersebut binasa setelah digigit sama kuntilanak. Namun konyolnya, suami wanita tersebut malah mengira kalau istrinya ini ketiduran di pinggir sungai. Yang pada akhirnya, kuntilanak tersebut menampakkan diri dan si suami malah kejemplung ke sungai. Setelah itu si kuntilanak meneror penjual sate, tapi kali ini si Kunti mesen sate dalam porsi normal, nggak nyampe 200 tusuk kayak di film sebelah. Yang kemudian Kunti itu menakuti si penjual sate. Alhasil si penjual sate lari ketakutan sedangkan si Kunti lanjut mencari korban selanjutnya. Dan kali ini ada sopir angkot yang ngetem di dekat situ. Kunti pun naik angkot itu lalu meminta diantar ke rumahnya. Tanpa ragu, si sopir ngantar Kunti dan waktu dalam perjalanan, si sopir mencoba untuk grepek-grepek pahanya Kunti. Namun belum juga kesampaian, si Kunti ini meminta turun. Lalu Kunti mengasih uang yang diambil dari rambutnya dan uang tersebut cukup besar. Tapi sayangnya, tiba-tiba duit itu berubah jadi daun. Dan ternyata si sopir ini berhenti tepat di tengah kuburan. Namun, dia kembali sial karena mobilnya nggak bisa dinyalain yang pada akhirnya ia lari dari kuburan itu. Sedangkan di sisi lain Joko yang baru saja lari karena ngelihat kuntilanak, tiba-tiba dia mendengar suara gamelan dari tengah hutan yang ternyata di tempat tersebut ada pertunjukan tari di sana. Dan tanpa sengaja Joko bertemu dengan Kunti. Di sini Joko nggak sadar kalau si Kunti ini merupakan makhluk jadi-jadian, sedangkan Kunti dia mengatakan bahwa dia nggak punya tempat untuk pulang. Dia langsung diajak oleh Joko untuk nginep di rumahnya. Dan saat sampai di rumah, Joko langsung ngenalin Kunti sama emaknya. Sedangkan emak Joko yang udah ngarep banget Joko kawin, tentu saja emaknya Joko senang. Apalagi Kunti bilang kalau dia pengen buru-buru nikah sama Joko. Awalnya Jokowi mengira kalau Kunti cuma bercanda. Namun, Kunti meyakinkan Joko kalau dia benar-benar pengen nikah sama Joko. Dan gak nunggu lama, Joko langsung membawa Kunti ke kamarnya. Namun saat tengah malam, si Kunti dia terbangun dan meminta Joko buat mencabut tusuk konde kepalanya yang ternyata itu adalah paku yang ditancapkan sama Okta di awal film tadi. Mas Joko, bubuk lagi aja ya. Di sisi lain Mbak Cahyo sedang ngobatin pasiennya. Di sini Mbak Cahyo mengambil sile dari perut cewek tersebut lalu bilang ke suaminya kalau si cewek ini kena santet. Setelah itu Mbak Cahyo menyuruh sang suami untuk menunggu di luar yang ternyata itu cuma akal-akalan Mbak Cahyo aja. Karena nyatanya Mbak Cahyo ingin gituin cewek tersebut. Namun belum juga melakukan aksi tersebut, tiba-tiba punggung Mbak Cahyo ada yang mencakarnya. Lalu punggungnya dipenuhi dengan belatung dan itu semua adalah ulah dari si Kunti. Si Kunti pun muncul dan membuat Mbak Cahyo takut sehingga dia berpelukan dengan wanita tersebut. Dan di saat itu juga si Kunti langsung membuka pintu agar suami cewek itu melihat mereka berdua. Alhasil, sang suami pun emosi dan dia mengambil keris untuk menghabisi mereka berdua. Keesokan harinya Kunti menyiapin sarapan untuk Joko. Sedangkan di kantor, para karyawan agensi sedang sarapan sambil ngegosip bahwa bos mereka yaitu Joko mau nikah. Namun di sini Mona nggak percaya akan hal tersebut karena Joko yang hanya menyukainya. Sehingga saat Joko udah datang ke kantor, dia mencoba memastikan dengan menggoda si Joko. Sedangkan Sukun, Oji, dan Obeng mereka pergi ke tempat Mbak Cahyo karena mereka mendapat info kalau di sana ada mayat. Dan memang benar ya di sana ada mayatnya Mbak Cahyo dan pasiennya yang ternyata Mbak Cahyo belum binasa.
Mbah Cahyo sempat nitip pesan yang berbunyi, kuntilanak. Waktu sesampainya di kantor, Sukun ngelihat buku yang berisi tentang kuntilanak, termasuk cara membinasakan kuntilanak yang baik dan benar, yaitu dengan menusukkan paku ke ubun-ubunnya. Akan tetapi, kejadian kocak terjadi saat Oji dan Obeng melihat gambar kuntilanak. Mereka malah ngeledek kalau gambar itu mirip Sukun. Malam harinya Joko yang lagi di kantor, dia didatangi sama Mona karena Mona bermaksud menggoda Joko agar si Joko ini gagal nikah. Namun di saat menggoda, tiba-tiba Kunti datang. Di sini Kunti membawa rantang untuk Joko dan isi rantang itu adalah mie goreng. Namun anehnya saat Joko disuapin sama Kunti, di sini Mona melihat kalau itu adalah cacing. Bahkan Mona juga ngelihat kalau si Kunti nggak punya bayangan di cermin. Saat mau pergi, Mona berpapasan sama Oji dan Obeng. Dia pun bilang kalau si Kunti ini adalah makhluk jadi-jadian. Karena nggak percaya, Mona mencoba membuktikan hal itu kepada Oji dan Obeng. Di sini, Mona masuk ke dalam kantor dan mengambil cermin. Tapi saat Mona mau membuktikannya, si Kunti ini pura-pura pusing. Sedangkan Joko yang marah karena kelakuan Mona, dia langsung membawa Kunti pergi. Di sisi lain, Sally yang terbangun dari tidurnya, dia dikejutkan sama sosok kuntilanak dan karena keributan itu, Okta pun ikut bangun. Namun si Kunti ini udah nggak ada. Sedangkan di rumah Joko, emaknya Joko meminta tolong sama Sukun, yaitu untuk bantu ngurusin nikahannya Joko dan sebagai rasa terima kasih, emak ngambilin kue buatan Kunti di dapur. Sambil nungguin si emak, tiba-tiba Sukun mendengar suara nyanyian dari dalam kamar. Alhasil, ia mencoba mengintip dan melihat Kunti lagi nyisir rambut yang penuh dengan belatung. Di sini Sukun pun langsung pulang dari rumah Joko. Sedangkan Mona yang lagi tidur, dia juga nggak ketinggalan diteror sama kuntilanak. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Mona yang terbangun karena ketakutan langsung ditemani sama Oji. Setelahnya, Mona bertekad untuk membongkar kedok si Kunti malam itu juga. Dia lalu membangunkan Sukun dan Obeng untuk membantunya. Namun yang berhasil dibangunkan hanya Obeng saja. Lalu mereka pun berangkat ke rumah Joko untuk membongkar kedok sang kuntilanak. Sedangkan di rumah Okta, Sally lagi ngerayain ulang tahunnya Okta, dan setelahnya mereka pun mandi bareng. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Sally melihat sosok kuntilanak lagi. Alhasil, Okta pun keluar dari kolam renang itu dan mengecek ke dalam. Namun sialnya saat ditinggal sama Okta, Sally justru ditenggelamkan sama si Kunti. Awalnya Sally sempat bisa menghindar dari serangan tersebut. Namun si Kunti memberi serangan tambahan sehingga Sally balik ke lobi. Di sisi lain, Mona yang sedang menunggu di depan rumahnya Joko bersama Oji dan Obeng. Akhirnya mereka mendapati Kunti sedang keluar dari rumah tersebut. Si Kunti menuju rumah sakit dan memakan organ sisa-sisa operasi. Waktu melihat itu, Mona dan kawan-kawan ketakutan dan pergi dari tempat itu. Namun sialnya, si Kunti ngejegat mereka sehingga mobil mereka hilang kendali lalu menabrak pohon. Di rumah sakit, Sukun memarahi mereka bertiga karena udah ngerusak mobil. Akan tetapi, Mona ngeles kalau semua itu adalah ulah Kunti yang sebenarnya adalah setan. Waktu mendengar itu semua, di sini Sukun juga setuju untuk membongkar kedok si Kunti. Benar berarti? Bang, kita harus buru-buru ngebantuin Pak Joko, Bang. Di sisi lain, Joko yang masuk ke kamar saat Kunti sedang dandan, dia melihat kalau si Kunti ini nggak punya bayangan di cermin. Tapi anehnya, si Joko ini belum juga curiga sehingga saat Joko makan mie goreng buatan Kunti, ia pun sadar kalau dia lagi makan cacing. Mas Joko. Takut akan dihabisi sama si Kunti, di sini Joko pun pura-pura nggak sadar kalau Kunti adalah setan. Sehingga saat tengah malam ketika Kunti pergi dari rumah, si Joko mencoba mengikutinya. Namun secara kebetulan, di saat yang sama, Sukun dan kawan-kawan udah ada di rumahnya Joko. Alhasil, mereka pun menerima telepon dari Joko yang ngabarin bahwa dia sedang ngikutin Kunti ke kuburan. Di sana, Joko melihat Okta yang sedang ziarah ke kuburannya Kunti. Terus tiba-tiba flashback ke masa saat Kunti masih hidup. Yang dimana ternyata Kunti dulunya merupakan pacarnya Okta. Okta sendiri, dia sengaja membinasakan Kunti agar dia bisa menikah sama Sally. Di saat sedang ziarah, tiba-tiba Kunti muncul dan menggigit Okta sampai Okta balik ke lobi. Nih, kuntilanak apa vampir ya? Gigit terus, heran.
Sedangkan Joko yang melihat hal itu, dia langsung kabur. Namun beruntungnya dia bertemu sama Sukun dan kawan-kawan. Sukun bilang kalau kuntilanak bisa dibasmi dengan cara memaku ke ubun-ubunnya. Alhasil mereka semua mencoba menyerang Kunti bersama-sama. Hingga akhirnya paku tersebut berhasil ditancapkan ke kepalanya si Kunti kembali. Lalu kuntilanak itu pun langsung melayang dan masuk ke kuburannya. Setelah hal tersebut, Sukun, Oji, dan Obeng disuruh untuk ngeberesin mayatnya Okta. Beberapa hari kemudian terlihat acara nikahan. Tapi ini bukan nikahannya Joko ya. Yang ternyata itu merupakan acara nikahannya Haji Bolot sama emaknya Joko, lalu Damat. Saat ini aku sedang berjalan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.